Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Partai Buruh, Kelas Pekerja, Partai Buruh, Negara Sejahtera, Partai Buruh, menang, 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 Partai Buruh. nomor 6. Terima kasih kepada kawan-kawan wartawan pers yang ada di Kota Depok. Hari ini Partai Buruh mendaftarkan bacalek yang ada di Kota Depok. Maka dari itu kami telah dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Maka dari itu hari ini kami hadir, kaum buruh, kelas pekerja hadir ke KPU untuk ikut pemilu di 2024. Maka dari itu saya berharap kaum buruh, kaum petani, kaum miskin kota, pedagang, tukang ojek, tukang becak, nelayan, buruh honorer, semua bergabung di Partai Buruh. Kenapa? Karena kami akan memperjuangkan sebuah jaminan sosial. Apa tagline kami? Tentang negara sejahtera, welfare state, negara kesejahteraan. Tidak ada lagi negara tanpa sebuah negara keadilan tanpa jaminan sosial. Maka dari itu kami mengambil tentang jaminan sosial. Jadi di negara-negara lain pemenangan Partai Buruh, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Australia, semuanya menjalankan sebuah welfare state, negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? Seluruhnya harus dijamin oleh negara. Hari ini kami bekerja, kami mengiur, kami membayar pajak, tapi hari ini kami tidak dijamin oleh negara. Setelah kami bekerja, kami peras keringat, kami dipotong upahnya, kami membayar pajaknya, tapi setelah tidak bekerja, kami diterlantarkan. Maka dari itu, Partai Buruh akan bekerja untuk sebuah jaminan sosial. Partai Buruh menang, maka tidak ada lagi negara ini, rakyat Indonesia, warga Kota Depok untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, jaminan pekerjaan wajib hukumnya bagi bangsa dan negara ini. Karena amanah konstitusi, pekerjaan itu tanggung jawab negara. Yang kedua, di saat negara tidak memberikan pekerjaan, maka dari itu negara wajib memberikan makan, jaminan pangan. Kenapa? Tidak boleh negara ini menterlantarkan rakyatnya. Tidak boleh negara ini menterlantarkan seluruh warganya. Maka dari itu negara wajib hadir untuk memberikan jaminan pengangguran. Yang ketiga, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan sebuah konstitusi. Tidak boleh lagi rakyat Indonesia tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Warga Depok tidak ada yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Maka UHC, Universal Coverage, warga Depok wajib mendapat jaminan kesehatan. Pakai KTP, Partai Buruh menang, pakai KTP, harus bisa berobat di Kota Depok ini. Yang keempat, tentang jaminan pendidikan. Amanah konstitusi bahwa pendidikan itulah jaminan negara. Maka dari itu negara wajib hadir memberikan jaminan pendidikan. Yang kelima, tentang apa? Tentang sebuah jaminan pensiun. Apa jaminan pensiun itu? Kami bekerja, rakyat Indonesia diperas, rakyat Indonesia dibayar pajak, rakyat Indonesia dipotong upahnya. Maka dari itu kami meminta negara untuk memberikan jaminan pensiun. Tidak ada boleh lagi ada orang lansia dagang di pinggir jalan, dagang kerupuk,
dagang pisang, mereka setruk dagang kerupuk, mereka setruk dagang untuk sebuah perut, sebuah makan. Tidak boleh lagi negara sejahtera ini, tidak boleh lagi membolehkan orang tidak bisa makan. Maka dari itu ke depan wartawan tidak boleh lagi, wartawan harus dijamin upahnya. Kalau nggak dijamin upahnya, maka dari itu wartawan harus diberikan makan, dijadikan jaminan sosial. Saya tanya ke teman-teman wartawan, hari ini datang sini, apakah teman-teman dijamin kecelakaan kerjanya? Apakah teman-teman dijamin kesehatannya? Maka dari itu Partai Buruh lahir tentang sebuah perubahan. Partai-partai yang lain boleh, di sana ada oligarki, di sana ada orang-orang kaya, di sana orang-orang pengusaha. Kami kelas pekerja, kami kelas orang kecil, kami akan perjuangkan hak-hak orang kecil. Silahkan kaya, silahkan jadi pengusaha, tapi jangan miskinkan kami sebagai kaum pekerja, kaum buruh, karena kami dibalas keringatnya. Maka dari itu, hayo seluruhnya, hayo bergabung dengan Partai Buruh, karena Partai Buruh akan memperjuangkan sebuah jaminan sosial. Coba lihat, terlantar di jalanan kecelakaan, siapa yang jamin? Sopir angkut di Depok hari ini distribusi jalan, tapi mereka tidak dikasih jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, atau jaminan pensiun. Adilkah untuk itu? Di saat negara ini mengambil pajaknya, tapi negara tidak memberikan jaminan. Apa bedanya sama TNI, Polri, PNS, sama saudara sekalian? TNI, Polri, PNS dijamin sampai seumur hidup. Mereka rakyat Indonesia. Apakah kami bukan rakyat Indonesia? Apakah kami bukan bangsa Indonesia? Kenapa kami tidak memberikan jaminan sosial? Itu kenapa Partai Buruh lahir. Coba bayangkan, lihat mereka dijamin pensiunnya. Hari ini teman-teman, setelah tidak bekerja, teman-teman terlantar, jadi gembel, jadi pemulung, jadi pengemis. Adilkah bangsa ini untuk sebuah kaum buruh, bagi orang kecil? Itu kenapa lahir kaum buruh. Kami tadinya di pekerja hanya berjuang lewat serikat pekerja, tetapi kesini semua yang menentukan parlemen, semua omnibus law. Coba bayangin, omnibus law, besok RUU kesehatan dirubah, BPJS lahir itu tentang wali amanah. Apa dasarnya wali amanah? Jaminan sosial. Ada BPJS kesehatan untuk kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk jaminan sosial. Apa? Kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan untuk anaknya sekolah. Maka dari itu gak boleh juga wartawan gak bisa anaknya sekolah. Gak boleh wartawan juga dia celaka, diterlantarkan. Maka dari itu, itulah Partai Buruh lahir. Kira-kira itu konferensi kami. Yang jelas, kami mungkin dihina, kami mungkin dianggap partai kecil, tapi kami pengen sebuah gagasan ke depan, sebuah demokrasi terbuka, sebuah tentang ide-ide. Kami bukan partai yang bagi-bagi sembako, kami bukan partai bagi-bagi sesuatu, tapi kami partai tentang gagasan. Saya berharap KPU bisa terbuka, diskusi, debat tentang gagasan ke depan. Ajak semua partai, 18 partai, ketuanya undang, datang, ayo buka gagasan tentang sebuah kesejahteraan. Yang terakhir apa? Kontennya apa? Tidak ada sebuah keadilan tanpa jaminan sosial. Itu aja dari kelas pekerja, negara sejahtera, nomor 6. Luar biasa. Terima kasih saudara-saudaraku semua yang hari ini telah mengantarkan kami untuk mendaftarkan ke KPU. Terima kasih kepada teman-teman. Tanya ketua, target untuk peralihan kursi ketua di Depok Partai Buruh. Kalau target yang jelas
pengennya 10. Kenapa 10? Biar bisa mencalonkan wali kota sendiri. Itu target kami. Kenapa mencalonkan wali kota sendiri? Biar kami bisa merubah sebuah kebijakan yang tadi tentang sebuah jaminan sosial, tentang sebuah rasa keadilan untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin kota, orang-orang terlantar. Itu kenapa target kami. Mudah-mudahan masyarakat Kota Depok mendukung kami untuk mendapatkan kursi 10 kursi. Tapi minimal mohon doanya mudah-mudahan mendapatkan 4 kursi 1 fraksi. Minimal kami bisa mendukung sebuah pimpinan yang ada di Kota Depok. Yang calegnya ada berapa ini? Kebetulan syukur alhamdulillah biarpun mepet, kami telah terdaftar 50 bacalek yang ada di Kota Depok. Perempuannya Pak? Perempuan kami ada 18, jadi lebih dari 30%. Karena tahu-tahu ada sebuah aturan PKPU yang dikeluarkan tanggal 10. Kenapa kami jadi telat juga? Kami harus cari lagi perempuan yang ada. Karena hitung-hitungannya nih, 1,2 harus 2, 1,1 harus 2. Karena kalau kemarin kan ya sebelum PKPU ini dirubah 1,1 ya 1. Tapi kalau 1,6 2. Itu kenapa kami harus cari perempuan lagi. Terus pemilihnya terdiri dari apa aja nih? Yang orang-orang tua, yang kaum milenialnya ada nggak? Jadi kami umum. Kenapa? Saya berharap orang-orang tua itu juga pilih kami, karena kami yang jelas akan perjuangkan tentang tadi pensiun. Gak boleh lagi ada orang tua yang terlantar. Gak boleh lagi ada orang-orang yang ada orang tua menjadi tukang gorengan, tukang dagang pisang, tukang kerupuk. Coba lihat itu, dorong kerupuk, dorong itu. Mereka buta, mereka udah usia lansia tapi masih bekerja. Itu tanggung jawab negara. Yang kedua, milenial. Kami yang jelas caleg kami ada mahasiswa juga, kira-kira 4 orang mahasiswa. Dan caleg kami ada yang ojol juga. Nah, ada yang ojol. Caleg kami ada yang dari pabrik buruh. Caleg kami juga ada aktivis yang lain, advokat juga ada. Jadi kami membuka diri. Caleg kami ada yang Muslim, ada yang non Muslim, ada yang Kristen, ada Katolik. Kita terbuka. Partai buruh, partai terbuka. Partai sebuah harus lengkap. Karena tidak ada lagi sekat-sekat di partai buruh. Oke, ada lagi? Ada yang mau nanya? Grup langkah pertama yang akan dilakukan partai buruh untuk meningkatkan kesejahteraan itu kan tadi yang ditawarkan program sangat program kerja sangat mulia, dan itu sangat strategis sekali. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh partai buruh terhadap Kota Depok sendiri itu apa? Yang jelas langkah pertama bahwa boleh cek di warga Depok ini belum semua mendapatkan jaminan kesehatan. Banyak orang-orang miskin tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Saya mau dari Sukamaju, seluruh kelurahan, ayo dicek bareng-bareng, ayo turun bareng-bareng. Pemimpin harus turun, cek apakah mereka mendapatkan jaminan. Tidak ada yang mendapatkan. Maka dari itu kita akan perjuangkan tentang jaminan kesehatan yang tadi tentang universal health coverage. Apa universal health coverage? Seluruh warga Depok tidak ada lagi mendapatkan jaminan kesehatan. Kenapa kalah sama Kota Bekasi? Kenapa kalah sama Kabupaten Bekasi yang bisa memberikan jaminan kesehatan bagi warganya semua? UHC, Universal Health Coverage. Jadi seluruh warganya tinggal pakai KTP bisa berobat. Maka dari itu langkah pertama kita akan perjuangkan itu. Kami sudah punya datanya. Siapa aja yang nggak punya jaminan kesehatan? Partai Buruh, Kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang, 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 Partai Buruh, nomor 6. luar biasa. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada saudaraku semua media yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan media-media itu bergabung ke kami Partai Buruh, karena kami
tidak ada sekat. Karena kami tidak ada batas tentang itu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.